Halo, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perpajakan, di mana yang saya akan menjelaskan tentang perpajakan ini yaitu apa itu definisi pajak, apa alasan pemerintah itu memungut pajak, apa saja teori pemungutan pajak itu, dan terakhir itu adalah apa asas-asas pemungutan pajaknya. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Felix Salomendrova dari program studi keuangan daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan saya adalah seorang mahasiswa semester 3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut adalah definisi perpajakan menurut para ahli. Menurut M.J. Smith, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Jajaningrat, mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang pada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Yang terakhir itu adalah menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Nah, yang saya tahu pajak itu yang dikelola oleh pemerintah itu adalah PPh, pajak penghasilan, PPN, terus PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, mengapa kita penting harus membayar pajak? Pajak adalah pungutan wajib yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Pungutan wajib ini berasal dari rakyat untuk negara. Pajak juga termasuk sumber pendapatan pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan lainnya. Pemungutan pajak sudah tertulis berdasarkan undang-undang sehingga menjadi kewajiban. Meski demikian, membayar pajak memang masih menjadi pro dan kontra. Sebagian orang sebagian orang merasa membayar pajak hanyalah memotong pendapatan karena tidak ada fasilitas yang didapatkannya. Nyatanya, jika taat membayar pajak, ada berbagai manfaat yang dirasakan. Beberapa di antaranya itu kita bisa menikmati fasilitas umum, misalnya infrastruktur jalan, jalan tol itu sebagian dari pajak hasilnya. Nah, alasan kita harus membayar pajak itu adalah satu, kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Membayar pajak tidak hanya membantu pembangunan saja, melainkan diri sendiri juga dapat merasakan manfaatnya. Yang pertama tadi adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Membayar pungutan wajib pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, apalagi untuk mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhi, maka bisa mendapatkan hukuman berupa denda, bunga, hingga kurungan penjara. Yang kedua itu adalah berbakti kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya juga ikut berbakti kepada negara. Salah satunya dengan rutin membayar pajak. Contohnya itu NPWP. Yang ketiga itu adalah mempermudah proses bisnis. Siapa sangka wajib membayar pajak juga termasuk salah satu cara memperlancar bisnis. Mengapa? Sebab orang yang mempunyai NPWP harus membayar pajak. Apalagi jika ingin membangun bisnis yang besar, mempunyai NPWP terlebih dahulu seperti perusahaan-perusahaan besar itu. Dengan demikian, tidak hanya membayar, tetapi juga ikut mematuhi kewajiban perpajakan. Menjalankan kewajiban menjadi salah satu bukti jika badan usaha saat taat membayar pajak, sehingga dapat memperlancar jalannya proses bisnis. Yang terakhir itu adalah membantu meningkatkan kesejahteraan. Pentingnya membayar pajak juga meningkatkan infrastruktur negara, sehingga terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hasil pajak yang didapatkan dari rakyat akan dibangun fasilitas yang mendukung kebutuhan publik, fasilitas umum yang memadai seperti kamar mandi di SPBU, terus dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah teori asuransi.
Teori asuransi ini teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak eh, seperti mobil itu memiliki asuransi, terus jasa raja kita memiliki asuransi juga, misalnya kalau kita kecelakaan. Yang kedua adalah teori kepentingan. Teori kepentingan ini semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga adalah teori daya pikul. Adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan isi pembayaran pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan, yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Yang keempat adalah teori kewajiban mutlak. Teori ini biasa disebut teori bakti, yang teori ini menjelaskan juga bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini, negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Yang terakhir itu adalah teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Terakhir, kita akan membahas asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah equality. Equality ini bisa dikenakan pajak harus seimbang dengan kemampuan wajib pajaknya. Yang kedua itulah certainty, adalah pemungutan pajak harus jelas, kepastian hukum mengenai subjek pajaknya, objek pajak, dan tarif dan ketentuan pajak lainnya. Yang ketiga adalah convenience of payment, adalah waktu pemungutan pajak harus tepat, dekat dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan oleh pajak. Yang keempat adalah economic of collection, adalah pemungutan pajak harus efisiensi. Biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari penerimaan pajaknya. Sekian dari video saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata saya. Terima kasih.